Saudara dan saudari yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 19 ayat 17 sampai dengan 21. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali akan mencermati bagaimana hendaknya kita bersikap untuk kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Mencermati bagaimana pemuda yang kaya itu mohon petunjuk kepada Tuhan. Atas pertanyaan pemuda itu tentang perbuatan baik apa yang hendaknya dilakukan agar orang memperoleh hidup yang kekal, Tuhan memberikan sebuah petunjuk awal yang bunyinya sebagaimana tadi dibacakan. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Bagian ini penting, turutilah segala perintah Allah. Tuhan tidak ingin kita pilih-pilih di dalam mengikuti apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Karena sesungguhnya segala perintah Allah itu baik. Segala yang difirmankan Allah itu sempurna dan kudus. Manusia hanya perlu percaya, manusia hanya perlu meletakkan dirinya di bawah kemurahan Tuhan, kekuasaan Tuhan, mengandalkan diri kepada Dia, maka Tuhan yang akan menyelesaikan bagian yang lainnya. Di mana ketika manusia menyerahkan diri kepada Allah, Roh Kudus akan turun untuk menuntun dia, untuk mengarahkan dia. Sehingga firman Tuhan tidak boleh diseleksi, firman Tuhan tidak boleh disortir, diambil mana yang sesuai dengan keinginan kita, disingkirkan mana yang kita anggap tidak menguntungkan kita. Sekali lagi dikatakan di situ, turutilah segala perintah Allah. Memang mungkin ada bagian-bagian tertentu dari perintah Allah yang kita itu merasa berat hati untuk menerimanya, yang kita akan merasa tidak rela untuk melakukannya, karena itu bertentangan dengan pikiran kita, berlawanan dengan pertimbangan-pertimbangan akal budi yang kita miliki. Tetapi mari kita kembali, siapa kita? Pikiran kita seberapa besar, seberapa mampu untuk mengenali kehendak Allah. Kita adalah manusia yang sangat kecil. Kita ciptaan yang sungguh sangat-sangat sederhana di mata Tuhan, sangat-sangat tidak sempurna. Sehingga tidak mungkin kita menilaikan apa yang menjadi kehendak Allah. Tidak mungkin kita akan di situ menganalisa firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kudus, firman Tuhan adalah baik, firman Tuhan adalah sempurna. Kita hanya perlu untuk mempercayainya, menerimanya, dan melakukannya. Tetapi rupanya pemuda ini belum jelas tentang apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus. Perintah yang mana? Ia masih bertanya demikian. Maka Tuhan Yesus harus menunjukkan satu persatu.
Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita lihat apa yang disebutkan oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sudah meliputi demikian banyak aspek kehidupan manusia yang sebenarnya itu sudah sangat sulit untuk kita melakukannya. Misalnya untuk kita tidak mencuri, ini saja sudah sangat sulit, orang tidak boleh mencuri. Tetapi dalam praktek kehidupannya hampir setiap manusia pernah melanggar perintah Tuhan ini. Mencuri dalam berbagai macam bentuk dilakukan hampir oleh setiap manusia. Tetapi pemuda ini hebat. Ia menjawab dengan begitu yakin dan tegas dengan mengatakan, semuanya itu telah kuturuti. Semuanya itu telah kuturuti. Bayangkanlah saudara dan saudara yang terkasih, sungguh prestasi yang luar biasa, capaian yang sungguh-sungguh mengagumkan, di mana pemuda ini dengan begitu yakin mengatakannya di hadapan Tuhan. Ia tahu tidak mungkin ia berbohong di hadapan Tuhan. Ia tahu bahwa Tuhan melihat hatinya, melihat pikirannya, bisa membaca apa yang ada di alam bawah sadarnya. Sehingga tidak mungkin pemuda ini berbohong mengatakan itu. Dia pasti juga sudah merasa yakin dengan apa yang telah dia lakukan. Sehingga dia mengatakan semua itu telah kulakukan. Tetapi dia kemudian bertanya, kurang apa lagi? Di sana seolah-olah pemuda ini menantang Tuhan. Kalau seperti saya, orang yang sudah sebaik ini, Tuhan, kurang apa lagi? Kalau sampai engkau menolak aku, itu kebangetan Tuhan. Karena aku sudah melakukan demikian baik perintah-perintahmu untuk tidak membunuh, tidak berzina, tidak bersaksi dusta, tidak mencuri, dan lain sebagainya. Untuk menghormati ayah ibu, semua sudah kulakukan. Lalu kurang apa lagi? Mungkin saja bukan maksud pemuda ini untuk sombong di hadapan Allah, tapi dia ingin berlaku objektif sesuai dengan apa yang ada di dalam pikirannya, penilaiannya terhadap diri sendiri. Kemudian ia meminta Tuhan menunjukkan kekurangannya. Saudara dan saudari yang terkasih, jujur di hadapan Allah itu baik. Kita katakan apa adanya. Apabila itu A, kita katakan A. Apabila itu B, kita katakan B. Apabila ya, kita katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Itu baik. Tapi semua harus diawali dengan sikap hati yang tulus. Tidak mungkin kita berpura-pura di hadapan Allah. Tidak mungkin kita menutupi sesuatu yang ada di dalam pikiran kita di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan semua itu terang benderang. Apalagi hanya mengenai keadaan hidup kita, hati kita. Bagi Allah masa yang lalu itu begitu terang benderang. Masa sekarang bahkan masa yang akan datang, Tuhan pasti dan jelas melihatnya. Sehingga percuma kalau orang datang kepada Tuhan kemudian menyembunyikan sesuatu. Kita harus terbuka di hadapan Allah. Dengan demikian kita memiliki sikap hati yang siap menerima petunjuk Tuhan. Dan pada bagian berikutnya nanti kita akan melihat bagaimana pemuda ini kemudian kaget luar biasa. Ia terkejut dan menjadi syok dengan perintah Allah. Niatnya yang baik yang sudah menjadi keinginan sejak semula ia ingin datang kepada Tuhan, tiba-tiba membuat ia keder, membuat ia tidak memiliki tenaga. Apa itu? Kita akan dapat melihat pada edisi berikutnya.